Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Dan terjadi lagi. Ya, terjadi lagi di mana ketum dan anak buahnya beda pemikiran. Mungkin lebih tepatnya ini anak buahnya nyelongcong kali ya. Kemarin anggota Esko PSSI Arya Sinulinga dan Sekjen PSSI Yunus Nusi bilang nih, kalau PSSI udah nyodorin nih nama-nama pemain diaspora buat dipakai di AFF. Salah satunya adalah Marten Pas. Ternyata ketumnya malah bilang Marten Pas nggak akan dipakai di AFF. Bahkan Eto bilang cuma pakai pemain U22 aja. Nih kalau nggak percaya dengar sendiri aja ya ucapan dari Erick Thohir. Ini kan masih nganggur nih Pak, MLS masih jeda juga. Apakah ada kemungkinan Pak Martin Paes bisa dimainkan? Enggak. Berarti saya rasa Martin Paes sudah berjuang panjang, dia mau liburan ada di Bali. Iya. Mungkin loh pemain harus ada jedanya. Pemain kan bukan robot. Dia kan perlu waktu recovery. Nah, setelah mungkin setahun atau 9 bulan dia mau break 1-2 bulan, ya itu normal lah. Jadi saya nggak mau memaksakan pemain-pemain yang sedang mengambil break ya nanti malah cedera. Ingat loh, kalau Martin cedera bisa. Hah? Pemain diasporanya apa pasti nggak panggil juga berarti untuk Piala AFF? Pemain yang di luar negeri seperti Ivar Jenner dan Saya nggak tahu apakah dilepas klub atau tidak. Kalau Rafael kemarin saya dengar Brisbane belum akan melepas. Kalau semifinal final baru melepas. Saya dengar, saya nggak tahu dinamika. Tapi klub-klub yang di Indonesia kan sudah sepakat. Ya. Ada, ini kami juga sampai ke gocek nih sama Esko PSSI. Ya ini sih buat pelajaran aja bagi kami ya, buat lebih hati-hati lagi, lebih teliti lagi kalau mengupload video atau mencerna berita ya. Jadi sekarang itu kita gini aja deh, kalau ketumnya belum ngomong ya jangan percaya dulu apa yang diucapkan sama Eskonya. Aduh, ini ngerepotin juga nih Esko nih kalau gini nih. Nah, kenapa Erick Thohir ini nggak pakai pemain utama di AFF? Ya balik lagi lah, AFF itu kan bukan kalender FIFA. Susah cuy, klub itu ngelepas pemain ke turnamen yang bukan agenda resmi. Bahkan nih ya, pemain yang udah dipanggil aja nih kayak Ivar Jenner, Rafael Struijk, Justin Hubner, dan Nathan Choaon. Ini belum tentu mereka bisa langsung ikut gabung ke AFF loh ya. Bahkan katanya sih ada yang nanti kalau udah nyampe semifinal baru gabung. Nah, di sini kami akan kasih peringatan dan kasih tahu nih buat kalian fans FOMO dan fans kardusnya timnas nih. Nih wanti-wanti ya, jangan sampai nih nanti kalau ada klub yang di luar negeri ya yang nggak lepas pemainnya ke timnas di AFF, malah kalian hujat. Itu namanya kalian bego. Kenapa demikian? Ya balik lagi, AFF itu bukan agenda resmi FIFA. Jadi klub luar negeri itu nggak wajib lepas pemain dulu ya. Dan klub luar negeri itu boleh dan berhak menahan pemain. Ya kami berharap sih kalian yang nonton channel ini udah pinter-pinter semua ya. Jangan kayak fan kardus yang di luaran sana tuh, mentang-mentang klub gak lepas pemain ke AFF, klubnya dihujat. Itu artinya kalian bodoh. Kecuali klub Liga 1 yang gak lepas pemain ke AFF, boleh kalian kritik. Sebab kenapa kalau klub Liga 1 boleh kalian kritik? Karena kalau klub Liga 1 itu kan dari awal liga udah ada perjanjian nih dengan PSSI, nggak akan menghalangi PSSI buat ngambil pemain ke timnas. Ya kalau sekarang klub Liga 1, Liga 2 atau Liga 3 ada yang nggak mau lepas pemain ke AFF atau ke timnas, ya berarti mereka mengingkari janji mereka. Nah kalian boleh tuh ngehujatnya, paham ya? Pemain kontroversial Arab Saudi, Ali Al-Bulaihi baru-baru ini mengungkapkan hal yang kontroversial tentang Indonesia di sebuah stasiun TV Arab Saudi.
Al-Bulayhi yang terkenal sebagai musuh dari semua pesepak bola dunia mengatakan jika selama di Indonesia dirinya diintimidasi, bahkan Indonesia seperti neraka kata dia. Coba dengarkan sendiri omongan dari anak Dajjal satu ini nih. ترى هنا كلمتها أنا بالعربي قلت له شوف اسمع لو نلعب مباريات أو 4 مباريات ما راح تفوز علينا لين تحترم بالعربي قاعد أتكلم معه وقتها وأنا أتكلم قمت أنا شرط. Apa artinya? Ini orang tuh bener-bener dajjal ya, nggak tahu terima kasih loh. Padahal selama di Indonesia tim Arab Saudi itu udah dijamu dengan sangat istimewa loh ya. Fasilitas nomor 1, hotel pun nomor 1, hidangan dan makanan pun yang terbaik. Bahkan supporter Arab Saudi aja diperlakukan dengan istimewa loh oleh supporter timnas Indonesia. Tapi justru pemain Arab Saudinya sendiri yang nggak tahu terima kasih. Makanya wajar, bukan cuma kita, tapi hampir seluruh mega bintang dunia itu. Ini kesel banget nih dengan Dajjal yang satu ini. Ini sih namanya fitnah dibuat mencoreng nama Indonesia nih. Padahal Indonesia itu udah ramah, udah baik loh ya pada setiap tamu yang datang. Setiap siapapun yang datang, baik itu timnya maupun penontonnya maupun supporternya, itu diperlakukan dengan baik loh oleh supporter Indonesia. Tapi kok malah begini ya perlakuan dari pemainnya ke Indonesia ya. Sekarang coba pikirkan, apakah ada supporter timnas Indonesia atau supporter Indonesia yang kayak supporter Cina kayak gini nih, yang melakukan aksi tak terpuji pada supporter Jepang kayak gini nih. Lihat nih, ini supporter Jepang nih, ini diarak nih kayak maling loh oleh supporter Cina. Apa ada di Indonesia supporter kita yang memperlakukan supporter tim tamu kayak gini? Gak ada. Bahkan supporter Jepang itu dianggap sahabat loh sama netizen, sama supporter Indonesia. Kok kan aneh banget kalau ada yang menganggap Indonesia ini gak aman. Wahai FIFA dan AFC, apakah kalian melihat ini? Oke lanjut, lihat foto ini. Ini adalah foto Yunus Nusi bersama Marceng alias Marcelino ya. Tapi yang bikin kami salvok itu ada di meja tuh. Itu adalah daftar calon naturalisasi. Tapi kita nanti bahas itu ya. Nah, Marceng kan ada di Oxford nih, usai ketemu dengan Yunus Nusi di PSSI ya. Itu kan ada di Oxford berarti. Nah, kenapa kok tiba-tiba ada di sini nih? Loh, nggak bahaya tah? Itu Lino kok jadi satpam ya? Ntar dulu nih, ini beda nih. Kok bisa mirip ya? Indonesia emang unik ya. Kemarin Jayadi yang ada kembarannya, sekarang Marceng pun ada kembarannya juga. Nah, silahkan komentar kalian nih, siapa lagi nih pemain timnas kita yang ada kembarannya? Tentu saja selain duo Sayuri lo ya. BTW kita akan spill satu aja dulu kali ya, pemain yang ada di daftar yang ada di mejanya Yunus Nusi itu yang akan segera dinaturalisasi oleh Indonesia. Dia adalah Delano Diego van der Heijden. Bukan Delano Ladan lo ya. Yang ini tuh baru berusia 20 tahun. Yang saat ini tuh main di Feyenoord. Nah, si Delano ini tuh diproyeksikan buat Piala Asia U20, bukan timnas senior lo ya. Kita beralih ke berita klub ya. Kita mulai dari Persib Bandung. Boyan Hodak is back. Benarkah? Ya, semoga saja ya. Usai keinginannya terpenuhi ya, ini soal menunda liga dan ditambah bertemu dengan Teddy Cahyono, Hodak mulai menunjukkan sifat awalnya. Apa saja sih itu? Yang pertama, Hodak kembali menerapkan taktik pragmatis, andalkan serangan balik dan juga bertahan yang cukup kompak. Nah, ini ciri khas banget Boyan Hodak ya. Yang kedua, Hodak udah kembali ngomel-ngomel ke wasit. Ini ciri khas banget Boyan Hodak ya. Yang ketiga, Hodak udah ngeritik sana sini lagi nih. Yang terbaru, rumput Stadion GBLA pun kena kritikan juga nih sama Hodak, yang dibilang udah kayak rumput sintetis katanya lapangan si GBLA ini, terlalu keras katanya.
Yang keempat, meskipun menang, Hodak tetap ngomel sama pemain. Ya, usai menang 1-0 dari Borneo FC, Hodak justru nggak puas nih sama para pemain dan menganggap para pemain Persib ini malas katanya dan nggak menjalankan instruksinya. Hodak mengatakan para pemain Persib terlalu banyak buang peluang dan nggak bisa mengkonversikannya menjadi gol. Nah, ini kan ciri khas banget Hodak nih dari musim kemarin nih. Nah, apakah ini artinya Boyan Hodak is back nih ke setelan awal? Kalau benar, ya kenapa ya kok bisa gitu ya? Kira-kira apa ya yang dibilang sama Teddy Cahyono ke Hodak sampai Hodak bisa berubah kayak gini? Ya semoga aja ya dengan masukan dari Teddy Cahyono bisa membuat Hodak ini kembali ke setelan awal dan Persib bisa lebih berprestasi, minimal berprestasi di ACL kali ya. Cuma buat kami jadi kangen aja gitu. Biasanya kan kalau Hodak ketemu Teddy Cahyono, apalagi di pertengahan musim ya, dimasuk bursa transfer kayak gini nih, itu pasti yang diomongin adalah pemain incaran. Tapi kali ini kita harus berlapang dada, nggak mungkin dong Hodak ngomongin pemain incarannya ke Teddy Cahyono. Sebab percuma juga nanyain ke Teddy Cahyono, atau dia juga nggak akan ngurusin lagi buat nyariin pemain buat Persib. Apa perlu nggak nih Pak Teddy balik ke Persib? Nah, gimana pendapat kalian? Dari PSIS Semarang, PSIS kabarnya tengah negosiasi dengan ex penyerang Bayern Munchen nih, asal Kamerun, Maxim Choupo-Moting, yang baru aja habis masa kontraknya di Bayern Munchen. Kalau benar PSIS mengincar Choupo-Moting, ini yang jadi pertanyaan kami adalah, Choupo ini kan udah tua nih, 35 tahun, tapi harganya masih tinggi loh. Untuk ukuran klub Indonesia ya, 31,29 miliar. Apakah mau PSIS beli pemain tua dengan harga segitu? Kecuali agensi Choupo-Moting ini, yakni Rogon, yang kebetulan satu agen dengan Ageresi, ini mau nih ngasih separuh harga buat PSIS. Tapi kan separuh harga dari 31 itu kan sekitar 16 miliar, masih mahal juga sih buat klub Liga 1. Tapi kan ini masih sebatas rumor, jadi nggak usah dibawa serius juga. Kita tunggu aja kebenarannya, apakah benar si Maxim Choupo-Moting ini akan ke PSIS Semarang. Nah, kalau benar ke PSIS Semarang, berarti Maxim akan jadi pemain termahal Liga 1 musim ini ya. BTW, selama membela Munchen dari tahun 2020 silam, atau 4 musim lamanya ya, Choupo-Moting ini tuh udah tampil sebanyak 108 kali di Bayern Munchen, mencetak 38 gol dan 6 assist. Dari Madura United, ini ada yang tanya, apakah kualitas Paulo Meneses kurang bagus? Sebab 4 laga yang dijalani Meneses di Madura baru 1 kali menang, yakni saat lawan PSIS Semarang. Selebihnya kalah semua. Buat kami bukan Meneses yang salah sih, tapi kesalahan itu pelatih awal dan manajemen Madura di awal musim yang bikin Madura seperti ini. Terutama soal striker ya, Maxwell ini tuh bapuk, bener-bener bapuk loh. Jangankan dikasih bola sulit, dikasih bola mudah aja dia nggak bisa loh mencetak gol. Jadi ini tuh kesalahan tim scouting Madura di awal musim. Kalau memang cari yang gratis ya memang inilah hasilnya. Jadi kalau buat kami pribadi ya, kalau di bursa transfer ini Paulo Meneses dikasih duit buat belanja dan nyari pemain dan memilih nama-nama pemain dia sendiri dan membuang pemain-pemain seperti Dida, Maxwell, Noriki, Iran dan menggantinya dengan pemain baru, kami pikir baru bisa ya menilai seperti apa sih kemampuan Paulo Meneses. Dari Borneo FC ini juga banyak yang tanya, Bang, si Diego Michel tuh pakai jersey Persib, apakah akan ke Persib? Aneh banget ya, kan Diego cuma tukeran jersey sama Adam Alis, dan ini bukan pertama kalinya loh. Si Diego ini punya jersey Persib 2018, Diego juga punya jersey Persib tuh, punyanya Ardi Idrus kalau nggak salah. Ya kalau kami ditanya apakah Diego akan ke Persib, ya kami nggak tahu. Silakan tanya saja sama Teddy Cahyono kalau itu mah. Kenapa Teddy Cahyono? Ya nanti kami jelasin ya. Diego Michel adalah kapten Borneo FC, tapi sejak Diego ini pergi ke haji dan membuat sifat Diego ini lebih kalem, akhirnya Diego ini mulai tersingkirkan di Borneo FC. Lagi pula usia Diego ini udah mulai tua ya, 34 tahun.
Diego emang sangat dekat dengan Adam Alis karena Diego ini bareng-bareng sama Adam Alis nih belajar agama Islamnya. Tapi apakah Diego akan ke Persib ya? Tanya saja sama Adam Alis dan Teddy Cahyono. Kenapa demikian? Soalnya yang kami tahu ya, saat Adam Alis dipinjam oleh Persib dari Borneo FC, sebenarnya waktu itu bos Teddy itu ingin meminjam Diego Michel ya, tapi waktu itu nggak dilepas sama Borneo FC. Makanya kalau itu kita nggak tahu nih seperti apa kelanjutannya. Tunggu aja di bursa transfer ini.